Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Taruna dari Prodi Teknik Informatika, NIM 20000181449, kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uji kompetensi 1 pemrograman web. Tugas 01A dan 01B, pendaftaran WA Group dan GitLab. Tugas ini bertujuan untuk menyertakan bukti apakah kita telah bergabung di WA Group Kuliah PWeb 2021 GH. Dan ini adalah bukti bahwa saya sudah bergabung di grup WA. Dan untuk gambar ini adalah tampilan dari GitLab saya. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Tugas 02A, konsep client side dan server side. Pengertian. Client side merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Sedangkan server side merupakan bahasa pemrograman web yang pengelolaannya dilakukan dalam server. Cara kerja. Proses penerjemahan atau pengelolaannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Sedangkan server side, di sini peran web engine ialah memproses semua script yang ada termasuk client-side scripting. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu dari bagian terpisah web server. Tools yang digunakan. Tools yang digunakan pada client-side scripting bisa digunakan Notepad ataupun Notepad++. Sedangkan server side menggunakan PHP Storm dan atau Aptana Studio. Bahasa pemrograman pada client-side scripting terdapat HTML, XHTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan pada server side ada PHP, ASP, ASP.NET, dan Java. Untuk editor source code saya memilih Visual Studio Code. Kelebihan dan kekurangan Visual Studio Code. Kelebihan, text editor gratis, sudah terinstall plugin Emmet. Mudah untuk mengelola extension yang banyak, kostumisasi tampilan, terintegrasi dengan Git, dukungan bahasa pemrograman autocomplete. Kekurangannya adalah performa. Dibutuhkan laptop yang performanya bagus agar Visual Studio Code-nya dapat berjalan dengan lancar. Tugas 02C, persiapan tools pemrograman web server localhost. Untuk web server localhost saya menginstal SunPP. Dan ini saya letak folder dari SunPP-nya. Kelebihan dan kekurangan SunPP. Kelebihan, data storage engine ini banyak digunakan oleh programmer apalagi oleh web developer karena sifatnya yang free. Kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup, mumpuni sekitar 60.000 tabel dengan jumlah record mencapai 5 miliar, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Keamanan datanya cukup aman, walaupun tidak sehebat Oracle. Engine ini multi-platform, sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. Kelebihan paling utama dari engine ini adalah kecepatannya. Kekurangan, tidak cocok untuk menangani data dengan jumlah yang besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi kelas. Tugas 02D, persiapan tools programming web, tools kolaborasi invite member. Sebagai langkah awal pelaporan pengerjaan proyek mata kuliah adalah telah mendaftar dan telah memiliki akun di gitlab.com. Dokumentasi skrip dan pelaporan program akan memanfaatkan penuh fasilitas yang ada di gitlab.com tersebut.
Agar dosen dapat mengobservasi seluruh isi proyek atau file-file tugas, maka dosen yang bersangkutan harus di-invite di dalam proyek GitLab. Di sini saya sudah membuat proyek di GitLab dengan format nama TA, PWeb 2021, kelas H, NIM 20.18449 dengan nama M. Iqbal Taruna. Sebagai bukti saya sudah menginvite dosen PWeb. Di sini sudah tertera sebagai anggota Ali Tarmuji dengan max role-nya developer. Tugas 02E, pemasangan Git client laptop atau plugin Git di editor. Melalui aplikasi client Git yang sudah cukup banyak di internet, kita tidak perlu browsing ke gitlab.com, langsung dari laptop kelola via aplikasi Git. Untuk Git client-nya saya menggunakan Smart Git, walaupun saya sekarang sudah juga menggunakan VS Code. Ini sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan clone ke laptop saya. Ini nama projectnya sama seperti yang ada di git.com. Tugas 03A, pemahaman HTML. Buatlah artikel yang membahas tentang Hypertext Markup Language atau HTML yang meliputi hal-hal terkait HTML, misal dari sejarah, penemunya, pengertian, versi-versinya, fitur-fiturnya, dan lain-lain. Di sini saya tidak akan membaca seluruh isi artikel saya hanya akan membaca hal-hal poin-poinnya saja. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Sebuah link yang berupa teks akan berbeda tampilannya dengan teks lain. HTML bukanlah bahasa pemrograman. Dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Namun, jika ingin belajar tentang pemrograman web, maka hal yang pertama yang harus dikuasai adalah HTML. Kelebihan dan kekurangan HTML. Kelebihan. Bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dijalankan secara alami di setiap web browser. Memiliki learning curve yang mudah. Open source dan sepenuhnya gratis. Bahasa markup yang rapi dan konsisten. Standar web yang resmi di-maintain oleh W3C. Kekurangan. Paling sering digunakan untuk halaman web statis. Fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Terkadang, perilaku browser susah untuk diprediksi. Misalnya, browser lama tidak selalu bisa render teks yang lebih baru. Sintaks dasar HTML dan formatting. Sampai sini kita akan memasuki tugas-tugas yang berhubungan dengan sintaks dan coding. Di sini saya akan membacakan langkah pengerjaan tugas dan langkah pengumpulan tugasnya. Di setiap tugas kurang lebih sama langkah-langkahnya seperti ini, jadi saya akan membacanya di awal saja. Langkah pengerjaan tugas. Buka materi kuliah HTML dasar halaman slide yang sesuai dengan tugas. Ketikkan skrip HTML yang di bagian tampilan editor dengan Notepad atau editor lainnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Simpan file bertipe.html di folder web server lokal. Manfaatkan folder htdocs di SAMPP atau folder sefungsi di web server lainnya. Dengan format PWeb 2021 tugas ini sesuai tugasnya. Script, kelas, name, dan nama mahasiswa .html. Jalankan atau buka file HTML tersebut dengan browser internet. Amati hasilnya dan lakukan capture atau screenshot. Modifikasilah dengan menambahkan beberapa bagian dengan penggunaan tag yang sama. Langkah-langkah pengumpulan tugas. Unggah file script HTML tersebut dengan format di atas ke media ke folder project GitLab yang telah dibuat di tugas sebelumnya pada dashboard GitLab masing-masing. Buat file laporan dalam format .docx terkait. Screenshot posisi file di folder pada web server lokal. Screenshot posisi file di folder project GitLab. Listing penjelasan, proses pengamatan saat dijalankan di browser,
hasil-hasil luaran di browser atau screenshot, baik yang belum dimodifikasi maupun setelah dimodifikasi. Format nama file, pweb, tugasnya sesuai dengan nama tugas, laporan, kelas, NIM, dan nama mahasiswa. Unggah file laporan tersebut di media tugas ini sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dan ini tugas 03B, memformat paragraf dengan HTML. Bisa dilihat tampilan dari VS Code-nya di sini. Penjelasan. Tag doctype HTML adalah sebuah deklarasi atau untuk mengidentifikasi jenis dokumen HTML yang digunakan agar browser dapat menentukan bagaimana memperlakukan kode tersebut. Proses deklarasi ini cukup dilakukan sekali saat dokumen HTML dijalankan. Tag HTML tugasnya adalah sebagai root. Maksudnya, semua tag yang berada di tag HTML merupakan gambaran dari dokumen HTML. Tag head tugasnya adalah memberikan informasi tentang dokumen. Maksudnya, di dalam tag head kita bisa menambahkan tag-tag yang biasanya digunakan untuk memberikan informasi berupa penulis, judul dokumen, kata kunci pada dokumen, dan masih banyak lagi informasi yang bisa ditambahkan pada tag ini. Tag title tugasnya adalah memberikan informasi berupa judul dokumen HTML. Tag body tugasnya adalah memberikan isi dari suatu dokumen yang akan ditampilkan oleh web browser. Jadi semua yang kita tulis di tag body itu yang ditampilkan di web, tampilan webnya. Dan tag P tugasnya adalah untuk membuat sebuah paragraf. Screenshot browser yang di atas ini adalah yang sebelum dimodifikasi dan yang ini setelah dimodifikasi. Modifikasi yang saya lakukan hanya menambahkan satu paragraf lagi di bawahnya. Pengamatan pada browser. Saat dijalankan di browser, maka paragraf akan rata kiri persis seperti Word, persis seperti di Microsoft Word. Dan jika kita menambahkan tag paragraf yang baru dan menuliskan kalimat yang baru, maka paragraf yang baru tersebut akan muncul di bawah paragraf yang pertama dan dipisahkan dengan garis baru seperti di bawah ini. Seperti tampilan di sini. Tugas 03C, pencetakan font huruf dengan HTML. Bisa dilihat di sini adalah sintaksnya. Untuk penjelasan, tag P fungsinya untuk membuat paragraf. Tag B membuat kata atau kalimat menjadi tebal atau bold. Tag I membuat kata atau kalimat menjadi miring atau italic. Sedangkan tag U membuat kata atau kalimat memiliki garis bawah atau underline. Di sini modifikasi yang saya lakukan hanyalah menambahkan beberapa kalimat dalam paragraf yang berbeda dan menambahkan tag-tag sebelumnya seperti tag bold dan underline. Pengamatan pada browser. Kata atau kalimat yang berada di dalam tag-tag di atas maka akan mengalami perubahan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selain itu, tag-tag di atas dapat dikombinasikan agar memenuhi kebutuhan user. Caranya dengan meletakkan suatu tag di dalam tag lainnya. Misalnya, tag U kita letakkan di dalam tag B. Maka hasil browser akan menjadi seperti ini. Contoh. Kata contoh ini akan dicetak tebal dan ada garis bawah atau underline. Tugas 03D, teks pangkat atau teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Penjelasan, teks sub memiliki fungsi merubah karakter tulisan yang kita ketik menjadi pangkat bawah. Contoh H2O. Angka 2 ini kita letakkan di dalam teks sub, maka dia akan berubah menjadi pangkat bawah seperti ini. Sedangkan teks sub memiliki fungsi merubah karakter tulisan yang kita ketik menjadi pangkat atas. Contoh 2 pangkat 4. Berarti di sini angka 4-nya kita tulis atau kita ketik di dalam teks sub ini. Modifikasi yang saya lakukan adalah menambahkan kalimat ini, reaksi kimia fotosintesis, dengan menggunakan tag sub dan sub seperti di atas, seperti contoh di atas.
Pengamatan pada browser. Saat dijalankan di browser, karakter yang dituliskan di dalam teks sub atau sub akan diubah oleh browser sesuai dengan tugasnya masing-masing. Teks sub seringkali digunakan untuk menuliskan rumus-rumus kimia, sedangkan teks sub seringkali digunakan untuk rumus matematika atau fisika. Atau kalimat yang di depannya kita ketikkan, dia akan melakukan enter. Pengamatan pada browser. Saat dijalankan di browser, kalimat yang setelahnya ditambahkan tag BR akan membuat baris baru tepat di bawah kalimat yang pertama. Kode HTML yang ini. Pengamatan pada browser. Saat browser dijalankan, kata atau kalimat yang dituliskan di dalam tag font maka akan ditampilkan inline dengan kalimat sebelumnya. Tidak seperti tag paragraf yang akan otomatis membuat baris baru jika ada tag baru yang dibuat setelahnya. Atribut face berfungsi untuk mengatur jenis dari font. Jika user tidak mengubahnya, maka defaultnya adalah font dengan jenis Times New Roman. Dan atribut color, jika user tidak mengubah warna dari fontnya, maka default dari warna font adalah warna hitam. Jika menggunakan atribut size, ukuran font hanya bisa diatur antara 1 sampai dengan 7. Jika user menambahkannya lebih dari 7, misalnya 8, maka browser hanya akan menampilkan font dengan ukuran 7. Untuk modifikasinya, saya menambahkan satu paragraf dan mengkombinasikan semua atribut. Untuk font face-nya ini saya menggunakan, kalau nggak salah, Arial, ukurannya 4 dan warnanya abu-abu. Yaitu menampilkan screenshot progress di project GitLab, dan ini dia. Tugas 03H, pemformatan tabel di HTML. Penjelasan. Tag table berfungsi memberitahu browser bahwa user akan membuat tabel. Tag th berfungsi mendefinisikan sel header tabel. Tag caption berfungsi sebagai judul tabel. Tag tr mendefinisikan baris tabel, dan tag td sebagai kolom tabel. Tugas 04, form dan div. Penjelasannya, saya menggunakan tag div untuk membuat judul formnya menjadi data tengah. Untuk merapikan tampilan dari form, saya menggunakan bantuan dari tag table. Tag form memiliki beberapa atribut. Contohnya adalah method, menentukan bagaimana data akan dikirim ke server. Jika diisi dengan get, data akan dikirim dengan menggunakan query string pada URL. Jika diisi dengan post, data akan dikirim ke server sebagai blok data ke script. Action, menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari form. Tag input diletakkan di dalam tag form, memiliki beberapa atribut. Name sebagai nama dari kontrol, size ukuran dari kontrol, dan type menentukan tipe inputan apa yang akan ditempelkan ke layar. Dan ini adalah tampilan dari browser. Screenshot pada dua browser. Ini adalah screenshot dari Google Chrome, sedangkan yang di bawahnya ini screenshot dari Mozilla. Seperti yang bisa dilihat di gambar bahwa tampilan pada Google Chrome lebih besar dari Mozilla, dan perbedaan lainnya adalah pada bagian input dengan tipe radio. Pada Google Chrome jika dipilih salah satu, maka lingkarannya berwarna biru, sedangkan untuk Mozilla akan berwarna hitam. Dan ini adalah semua screenshot file di folder web server dan folder project GitLab. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.